Apa kabar nih? Kami berdoa teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan juga bersuka cita. Untuk kalian yang merasa kurang fit hari ini, kami percaya Tuhan sudah memberikan kesembuhan dan pemulihan. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah hari ini, kami mengucapkan welcome home, welcome to AOG Kalimantan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, jadi gak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Maka dari itu kami rindu mengajak teman-teman semua untuk bisa bergabung di dalam satu komunitas rohani yang kami sebut dengan Connect Group. Di Connect Group kita bisa bertumbuh bersama dan mengalami Tuhan lebih lagi. Bagi teman-teman semua yang mau bergabung ke dalam Connect Group, teman-teman bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera pada layar. Persembahan juga merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bagi teman-teman semua yang ingin memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan via transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Sebelum kita bersama-sama masuk lebih dalam di hadirat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala kebaikan yang Engkau jadikan di hidup kami. Hari ini kami juga bersyukur karena Engkau kasih kami kesempatan untuk bisa beribadah bersama. Meskipun online, kami percaya hadirat-Mu selalu sama dimanapun kami berada. Tuhan, ini hati kami mau bawa ke hadapan-Mu, dan Tuhan bantu mata kami, telinga kami, dan pikiran kami untuk bisa terfokus di dalam Engkau. Bantu kami untuk bisa memahami isi hati-Mu lebih lagi, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, yang siap masuk lebih dalam lagi, sama-sama kita katakan, Amin. Happy Sunday, God bless you. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Army bisa berikan soak-soak yang terbaik buat Tuhan kita. Come on, let's shake this place. Hallelujah. One, two, three, come on. Come on, sing it out together. Luasnya dunia dan seluruh semesta dalam genggamanmu, demikian hidupku. Dalam kesesakan kau takkan tinggalkan, sinarlah kalutku, teguhlah imanku. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Mari angkat tangannya sama-sama kita katakan, kemuliaan-Mu kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan.
Kuasa maut telah dikalahkan, Tuhan kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, megah dan dahsyatlah namamu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan segera Yesus kau perkasa. Luasnya dunia dan seluruh semesta, dalam genggamanmu demikian hidupku. Dalam kesesakan kau takkan tinggalkan, sinarlah kalutku, teguhlah imanku. Katakan dengan iman kita, jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa maut telah dikalahkan, Tuhan kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, megah dan dahsyatlah namamu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan Yesus kau perkasa. Yesus kau perkasa. Army of God, mari sama-sama kita deklarasikan bahwa kemenangan kita ada di dalam Yesus. Amin. Atas pengorbanannya kita telah dibebaskan. Hanya Dialah yang berkuasa dan perkasa atas segala-galanya. Come on, say it with me. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa maut telah dikalahkan, Tuhan kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, megah dan dahsyatlah namamu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan Yesus kau perkasa. Yesus kau perkasa. Yesus kau perkasa. Haleluya. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Come on. Kita lambaikan tangan kita.
Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Come on, sing it together. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Katakan Yesus, Yesus, hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan. Come on. Tempat perlindungan, kubu pertahanan. Katakan Yesus. Dengan segenap hati katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus adalah tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang untuk memandang wajah-Mu yang kudus, yang manis. Betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu, menyembahmu. Murnikanlah hatiku, sebab Kau yang mengenalku. Jiwaku pun terbuka untuk suara-Mu, jamahan-Mu. Ku nikmati kehadiran-Mu, bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup. Mari angkat suara-Mu, katakan murnikanlah, murnikanlah hatiku, sebab Kau yang
dengan segenap hatimu. Ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup yang hadirat-Mu bersuara dalam hatiku. Saat ku memandang wajah-Mu, damai memenuhi. Lepas segala beban-Mu, terhanyut ku dalam kasih-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan. Saat ku memandang wajah-Mu, saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Saat ku memandang, saat ku memandang wajah-Mu, ku Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Hari ini kami mau sungguh-sungguh menghampiri tahta-Mu Tuhan, biar Kau Allah Bapa yang berbicara atas setiap anak-anak-Mu Army of God Kalimantan. Kami mau Tuhan dengar-dengaran dengan Engkau, ajar setiap kami, tuntun setiap kami, biar sungguh-sungguh apapun yang kami bisa dengar, renungkan sama-sama dari kebenaran firman-Mu, itu sungguh-sungguh membangun kehidupan kami. Thank you Allah Roh Kudus, kami mau sama-sama menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan hari ini. Setiap Army of God yang mau sama-sama belajar hari ini, mari katakan amin. Ya, Shalom Army of God. Apa kabarnya hari ini? Apakah kalian masih berapi-api? Saya berharap teman-teman menjawab dengan yes, saya mau berapi-api, atau yes, saya mau mengapi-apikan diri hari ini. Kenapa kita harus bersemangat, harus berapi-api teman-teman? Karena kita adalah anak-anak muda, ya. Kita nggak boleh loyo, sekalipun perjalanan hidup emang nggak mudah sih, ya. Penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan. Tapi yuk, pilihlah untuk tetap bersemangat. Ya, bisa yuk, bisa. Ya, semangat ya. Ya, sama seperti tema yang mau kita bahas hari ini. Ya, kita mau belajar menjadi anak muda yang hidup, tapi bukan sekedar aja. Ya, hidup bukan sekedar. Karena ya, kita punya sesuatu yang mulia yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus bersungguh-sungguh sama kehidupan kita. Hidup memberi arti, hidup memberi diri, menjadi orang yang berbuah, ya, menjadi terang dan garam dunia. Ada amin? Ada amin ya. Nah, tahu nggak kalian teman-teman bahwa ada satu tokoh yang sangat fenomenal yang kita mau bahas dan pelajari sifat karakternya, historinya hari ini. Ya, siapkan catatan. Ya, siapkan catatan, siapkan Alkitab, posisi yang terbaik, sekalipun ini ibadah online, tapi pastikan setiap kalian mendapatkan porsi-porsi terbaik, ya. Dan tentunya harus bersemangat, bergairah, berantusias, ya. Kita mau renungkan firman sama-sama, dan kita mau belajar dari seorang tokoh yang semasa hidupnya di dunia memang cukup singkat, ya. Tapi karena tokoh ini tidak sekedar hidup, ya, tidak sekedar hidup, namun memberi buah, bahkan berdampak luas dan mengubahkan hidup banyak orang. That's why kita harus belajar nih dari pribadi ini. Kira-kira siapakah dia? Teman-teman tahu? Tuhan Yesus.
Ya, kita harus terus belajar dari pribadi Tuhan Yesus ini, ya, karena Tuhan Yesus itu tidak hanya berdampak bagi kehidupan orang-orang Kristen, ya. Kita tahu bahkan dunia sendiri itu mengaku, ya, pribadi Yesus ini adalah tokoh yang fenomenal, ya, tidak hanya dari penginjilannya yang dilakukan, ya, tapi juga dari gaya kepemimpinannya, bagaimana dia melayani dengan kasih, ya, dengan spirit of excellence, terus juga karakternya, kerendahan hatinya, terus juga Yesus ini benar-benar tidak sekedar, pokoknya tidak sekedar seperti yang kita renungkan sama-sama hari ini. Nah, yang menarik, Yesus itu 33 tahun, ya, kurang lebih 33 tahun di dunia. Dan setelah itu kita tahu semuanya, Yesus mati disalibkan, terus bangkit, ya, naik ke surga, ya. Tapi kenapa sih di waktu yang singkat, cuman 33 tahun, tapi Tuhan Yesus tuh bisa begitu berkesan bagi setiap kita? Kenapa sih apa yang Yesus tinggalkan bagi kita itu tuh sungguh berdampak bagi kita, ya? Anda penasaran? Ya, penasaran dong, masa enggak? Nah, coba kita renungkan sama-sama, ya. Kita renungkan sama-sama, sudah berapa tahun kita hidup di dunia ini? Terus juga udah berapa lama kita pelayanan? Udah berapa lama kita bertobat ikut Tuhan Yesus? Dan udah seberapa luas dampak nyata yang kita berikan bagi sekeliling kita? Saya mau ajak teman-teman untuk merenung hal ini sebelum kita masuk kepada poin demi poin dan juga kebenaran firman yang ada. Ya, coba direnungkan, ambil waktu 30 detik. Ingat-ingat, umurmu sekarang berapa? 17 tahun? 21 tahun? Kamu udah bertobat berapa lama? Udah melayani di gereja berapa lama? Dan pertanyaan yang tidak kalah penting adalah, apakah kita sudah cukup memberi dampak yang nyata bagi orang-orang di sekeliling kita? Nah, simpan dulu jawaban itu. Ini bukan berbicara tentang dampak apa lagi, ya. Tentunya ini ada dampak positif, bukan dampak negatif tentunya, ya. Pengaruh yang baik gitu, ya, untuk orang-orang di sekeliling kita. Nah, mari kita pelajari cara hidup yang berdampak seperti Yesus itu seperti apa sih? Kenapa Yesus tuh bisa berkesan banget sih di dunia ini kayak gitu, ya? Poin yang pertama adalah kenali siapa dirimu. Kenapa? Nah, kita buka ayatnya di Yohanes, ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nah, di sana ditulis, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Kita pasti sering dengar ayat ini, ya. Tapi hari ini saya mau ajak teman-teman AOGers untuk merenungkan sama-sama makna di balik pernyataan Tuhan Yesus ini. Kenapa sih Tuhan Yesus bisa confident banget sih, bisa pede banget, bisa yakin banget memperkatakan hal ini? Karena, teman-teman, jawabannya karena dia tahu siapa dirinya. Dia bilang, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Tuhan Yesus, ya, Yesus itu paham banget apa yang jadi tujuan Bapa mengutus dia ke dunia. Nah, hari ini teman-teman di sana, ya, aku di sini dan kau di sana, apakah engkau tahu apa yang menjadi tujuan atau agenda Tuhan mengutus kamu ke dunia ini? Tentunya bukan sekedar agenda dong. Tuhan punya tujuan yang mulia, teman-teman. So, apapun statusmu hari ini, kenali maksud dan potensi apa yang Tuhan mau taruh dalam kehidupanmu, supaya kamu bisa mengerti bagaimana memberi arti, bagaimana berkontribusi dalam hidupmu, ya, di tengah-tengah komunitas ataupun lingkungan hidup dimanapun Tuhan letakkan kamu hari ini. Sama seperti Yesus gitu loh. Yesus itu tahu banget bahwa ini dia adalah utusan Bapa. Ada misi yang urgent, sehingga dia nggak boleh sia-siakan kesempatan yang ada. Nah, nggak heran Yesus itu begitu signifikan dan begitu dalam pelayanan excellent,
mengajar excellent, perumpamaan-perumpamaan, apapun pertanyaan bisa dijawab dengan bijak. Wow banget ya. Gaya kepemimpinannya juga fenomenal banget. Kenapa? Karena berbeda ya, berbeda dari cara kepemimpinan orang lain ya, pada umumnya anti mainstream. Nah teman-teman, kalau kamu mau berdampak, jadi terang, jadi garam, jadi pembeda di lingkunganmu, di komunitasmu, di sekolahmu, di kampusmu, di rumahmu, kamu harus start dari poin yang pertama ini, yaitu kenali dirimu. Yesus tuh tahu dia itu adalah orang yang diutus untuk sebuah misi yang mulia. Oleh sebab itu dia maksimal. Nah teman-teman yang hari ini sekolah sekedarnya aja, yang penting aku absen, yang penting aku hadir. Kalau di rumah yang penting aku nggak jalan, seperti yang penting aku di rumah kayak gitu ya. Pokoknya sekedarnya aja kayak gitu. Hari ini pelajari baik-baik poin yang ada ya. Kamu itu spesial, kamu itu punya tujuan di dunia ini. Nah teman-teman Augers harus sama-sama belajar seperti Yesus. Kenali dirimu, kenali identitasmu, jangan benci dirimu ya, tapi kasihi dirimu, hargai dirimu, pandang dirimu berharga, sehingga ketika kamu menangkap atau membangun hal itu, kamu juga memancarkan hal itu ke orang lain, sehingga orang gak gampang remehin kamu, karena kamu sendiri tuh membawa dirimu dengan berharga, dengan elegan, dengan terhormat ya. Jadi jangan minder, jangan insecure, ketahui value-mu dan bersinarlah terang dimanapun Tuhan letakkan dirimu, sama seperti Yesus. Kemanapun kota-kota, desa-desa yang Yesus datangi, di sana dia berdampak. Jadi saya rindu teman-teman di sini ketika orang melihat si A misalnya kayak gitu. Oh iya, aku tahu tuh si A, dia tuh si yang rajin itu kan, yang asik itu kan, yang ceria itu kan, yang pinter itu kan, kayak gitu. Nah, seringkali gitu ya, ketika kita gagal memahami diri kita, kita juga gagal mepresentasikan diri kita. So be careful teman-teman ya, jangan sampai gagal memahami diri kita ya, mengenali diri kita, sehingga kita menjadi orang yang bingung ya, bingung di lingkungan gitu ya, di komunitas dimanapun Tuhan taruh. Di rumah bingung, aku bisa apa ya, aku bantu apa ya, bingung kayak gitu. Padahal kita ini anak-anak yang bisa diandalkan, anak-anak yang harusnya bisa menjadi penolong bagi orang tua kita ya. Semoga nangkep ya poin yang pertama, catat baik-baik, yaitu kenali siapa dirimu, supaya kamu bisa mengembangkan dengan maksimal potensi yang ada di dalam dirimu, dan itu akan terpancar kepada orang-orang di sekelilingmu. Poin yang kedua, hargai setiap waktu ya, hargai setiap waktu. Teman-teman harus sadar bahwa ada durasi waktu untuk kita hidup di dunia ini teman-teman. Gak selamanya kita hidup di dunia ini ya, sama seperti Yesus. Yesus lahir ya, terus bertumbuh, semakin dewasa, semakin penuh hikmat, terus juga berproses, melayani, dan seterusnya, dan akhirnya mati, bangkit, dan naik ke surga. Nah sama dengan kita akan mengakhiri juga pertandingan kehidupan kita di dunia ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa harimau mati meninggalkan belangnya, dan gajah mati meninggalkan gadingnya. Nah dapat dikatakan bahwa manusia juga demikian teman-teman. Artinya ketika kita meninggal ya, kita ini meninggalkan kenangan bersama orang-orang yang kita kasihi, baik itu teman, baik itu keluarga. Nah pertanyaannya, dengan waktu yang kamu punya, kalau tadi kamu udah jawab ya aku umurnya 21 tahun, aku udah 17 tahun nih di dunia, terus kira-kira udah 5 tahun lah bertobat ikut Tuhan sungguh-sungguh kayak gitu. Nah pertanyaannya, kesan apa, kenangan apa yang kamu mau tinggalkan ke orang-orang yang kamu sayangi, yang orang-orang kasihi? Tentunya kita gak boleh sekedar hidup. Kalau kita sekedar hidup, kita biasa aja, ngalir aja, melewati hari demi hari begitu aja, gak akan ada kesan yang signifikan, gak akan ada kesan yang mendalam, yang membekas ya. So oleh sebab itu pastikan selama kita di dunia, pergunakanlah setiap kesempatan yang ada. Firman Tuhan
juga ada bilang ya, pergunakanlah waktu dengan baik gitu ya, karena hari-hari ini jahat gitu. Jadi kesempatan untuk belajar dan berprestasi gunakanlah. Kesempatan untuk mengasihi sesama dengan tulus, gak pura-pura, pergunakanlah ya. Kesempatan untuk mendoakan, untuk mengasihi orang-orang, pergunakanlah. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, lakukanlah ya. Jangan tahan, perbuatan baik itu jangan ditahan ya. Kesempatan untuk berbagi, menolong, sama seperti Yesus ya. Hatinya penuh dengan belas kasihan, dia gak tahan karena dia tahu ada batas waktu. Sekalipun saat ini hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada, tapi secara fisik Tuhan tahu waktu dia gak banyak, waktu dia terbatas. Hari ini siapapun kamu sebagai kakak, sebagai adik, sebagai anak, entah siapa yang dipanggil duluan, entah orang yang kita sayang atau kita duluan, tapi intinya kita gak punya waktu yang selamanya gitu loh. Jadi gunakan kesempatan untuk membanggakan orang-orang yang kamu kasihi. Gunakan kesempatan untuk membuat orang tuamu senang gitu ya. Gunakan kesempatan bahkan untuk melayani ya, melayani di CG, melayani di gereja, bahkan kesempatan untuk menginjil. Hari ini kalau kamu lihat ada orang yang tersesat, terhilang gitu ya, teman-temanmu, sepupumu, siapapun gitu ya, atau mungkin pacarmu ya, dia nggak pernah ke gereja, nggak pernah saat teduh, ayo ambil kesempatan untuk menjangkau dia ya, untuk mendoakan dia. Kerjakan amanat agung selama kita masih punya waktu ya. Lukas 2 ayat 4. Lukas 2 ayat 4 ini menarik sekali ya, apa yang Yesus lakukan. Lukas 2 ayat 41 ya, sampai seterusnya, tapi kita baca sampai 46 aja. Perikopnya Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia ini Yesus ya, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Kita lanjut lagi sampai 47 ya. Ayat 47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Sampai situ dulu ya teman-teman. Nah, dari poin menghargai setiap waktu ini, saya mau sampaikan begini teman-teman. Yesus itu tahu bahwa umurnya tuh di dunia nggak panjang gitu ya. Yesus tahu semuanya gitu. Dan sedikit pengantar untuk teman-teman ya. Tuhan Yesus itu memulai pelayanan di umur 30. Ya, kurang lebih 30. Jadi kira-kira 3,5 tahun aja masa aktifnya Tuhan Yesus itu pelayanan. Ya, jadi semakin membuat kita bangga dan kagum, bukan? 3,5 tahun masa aktif pelayanan, tapi bisa berdampak sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai saat ini gitu ya. Ternyata rahasianya teman-teman, di usia muda 12 tahun ya, di ayat yang ke-42 ditulis, Yesus itu udah nongki bareng sama orang-orang pinter. Gak cuman orang-orang pinter, tapi di bait Allah lagi ya. Jadi kayak wah keren banget ini ya. Di usia 12 tahun kira-kira teman-teman pada sibuk ngapain? Ya. Tapi hari ini kita mau apresiasi, kita mau bilang selamat ya buat teman-teman yang AOG Teens. Teman-teman AOG Teens 12 tahun, 11 tahun, 13 tahun. Teman-teman selamat sudah bergabung di CG sedari muda. Ya, sama seperti Yesus teman-teman. Kalian sudah punya kebiasaan baik, kebiasaan benar, yaitu berkomunitas dengan mempersiapkan diri
supaya hidup kalian dibangun, ditambahkan. Ya, dan saya percaya teman-teman yang hari ini sedari muda, sejak pelajar gitu ya, udah join di Connect Group, udah pelayanan bahkan. Teman-teman di usia 30, saya percaya teman-teman akan berbuah lebat. Ada amin? Teman-teman di usia 30 gak akan jadi orang yang sekedar hidup, tapi teman-teman akan menjadi orang yang punya mental yang kuat, punya pemikiran yang dewasa, punya kerohanian yang bertumbuh ya, bahkan matang. Bahkan karakter teman-teman, kasih teman-teman pasti akan jauh bisa berdampak nyata dibandingkan orang-orang yang sedari muda atau baru start umur 30 mungkin baru kenal Tuhan. Nah, bayangkan kayak gitu. Kalau kita itu terlambat gitu mengenal Tuhan, ya otomatis ada hal yang juga kita baru terima. Nah, tapi bayangkan kalau kita lebih dulu, start lebih awal, kita jauh lebih punya banyak kesempatan untuk berlatih. Jadi teman-teman, Auget Teens, pelajar-pelajar, jangan tinggalkan CG-mu. Oke? Jangan tinggalkan komunitasmu, ya. Terus bertumbuh, terus berbuah, terus kembangkan diri. Kita di CG udah biasa ya, dilatih, diajar untuk peduli, care sama orang lain, ya, berempati. Kalau ada yang lagi sedih, kehilangan, kita doain mereka, kita kita care sama mereka. Terus di CG kita juga diajarin untuk bertingkah, berperilaku, bersopan santun, ya, bertutur kata yang sopan, yang baik, yang benar. Bahkan juga kalau teman-teman udah terlibat di pelayanan di CG, kita dilatih gitu untuk saling memberi saran, masukan, kritik. Ketika teman-teman nanti bertumbuh dewasa gitu ya, saya percaya sesuatu yang teman-teman bangun sedari dini ini itu akan membawa hal yang signifikan dalam kehidupan teman-teman. Kita baca lagi di Lukas 2 ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Garis bawahi di Alkitab kalian, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Jadi Yesus itu berdialog, diskusi, sharing life. Nah, itu CG banget ya. Sharing life kayak gitu, sharing tentang pengetahuan, pemahaman. Mereka diskusi. Ya, jadi saya mau ajak bahkan buat teman-teman yang hari ini belum bergabung CG, nggak cuman yang pelajar ya, berapapun umur teman-teman yang hari ini kalian sedang mengikuti ibadah online ini, yuk ikut yuk ke komunitas rohani, karena di sana kita tuh dilatih gratis loh, gratis teman-teman. Jadi ayo kayak gitu ya, gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, jangan disia-siakan. Kalau diajak CG jangan beralasan. Jangan cari-cari alasan lah kayak gitu. Kecuali emang udah nggak bisa banget, ya udahlah ya kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi usahakan diri untuk terus terlibat di CG, ya, dibangun, dipupuk iman dan pengharapan dan kasihnya juga, karakternya, ya, kepemimpinannya dan lain-lain. Oke, teman-teman bisa nangkep poin yang kedua ini, ya, hargai setiap waktu, jangan lewatkan kesempatan CG, ya. Sekali seminggu, sebenarnya itu kurang sih. Ya, makanya kita harus terlibat juga memberi diri untuk dimuridkan, ya. Biar nggak cuma sekali seminggu kita dengar sharing, ya. 2 kali lah sama ibadah AOG hari Minggu, ya. Poin yang ketiga, bertumbuh sebagai teladan. Jadi cara hidup yang berdampak seperti Yesus itulah bertumbuh sebagai teladan. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu, lihat baik-baik, tandai di Alkitabnya, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi teladan Yesus itu yang Tuhan anugerahkan, ya, wariskan untuk setiap kita, itu harapannya adalah supaya kita bisa mengikutinya, ya teman-teman. Jadi memang gak mudah. Firman Tuhan tadi yang kita baca dibilang Kristus pun telah menderita. Memang menjadi teladan itu butuh usaha, butuh kerja keras, butuh kerendahan hati, ya.
Namun kita patut berbangga karena Yesus sendiri itu sudah menjadi role model untuk kita, jadi contoh. Jadi kita nih gak bingung gimana ya untuk jadi teladan. Nah makanya hari ini kita belajar dari pribadi Yesus supaya kita gak jadi bingung lagi gimana ya caranya biar aku jadi influencer yang positif. Gimana ya caranya aku ini bisa membawa pengaruh yang baik, yang sehat untuk teman-temanku yang toksik. Ya, jawabannya ada di firman Tuhan. Jawabannya ada di pribadi Yesus. Oleh sebab itu saya mau ajak teman-teman untuk terus mempelajari pribadi Yesus. Saya pun masih jauh dari sempurna. Saya juga masih belajar. Makanya poin yang ketiga adalah bertumbuh. Bertumbuh sebagai teladan. Ya. Bertumbuh sebagai teladan. Teladan apa? Contohnya saya mau kasih ke teman-teman teladan tidak pernah menipu atau bohong gitu ya. Saat Yesus dianiaya atau disalibkan, ia tidak pernah sedikit pun berbohong, berusaha membela diri agar dibebaskan kayak gitu. Meskipun dia punya mungkin kuasa ya di area itu, tapi Tuhan gak mau, Yesus gak mau gitu loh. Karena dia benar-benar menjaga hidupnya dengan kebenaran. Dia mau jadi teladan di area kebenaran untuk setiap kita. Dia mau ajarin kita tuh jadi pribadi yang jujur. Ketika kita jadi pribadi yang jujur, orang-orang tuh akan di tengah dunia yang hari ini sulit ya untuk jujur. Kata orang jangan terlalu jujur lah jadi orang, nanti ditipu, nanti dimanfaatkan. Yesus loh kasih teladan untuk kita. Meskipun mungkin kiri kanan bakal bilang kita bodoh lah, apalah, lemah lah kalau kita jujur. Hari ini teman-teman pilihlah untuk tetap bertumbuh dan jadi teladan ya. Ya, memang gak mudah, akan ada risiko, akan menyakitkan, tapi itu yang akan membuat kita menjadi berbeda. Ya, di tengah-tengah dunia ini. Ya, karena orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka ya akan berpikiran ya seperti yang tadi gitu loh. Jangan terlalu jujur. Nanti kamu ditipu, nanti kamu akan dibodohin kayak gitu. Tapi Yesus ngajarin kita kebenaran, ya. Terus teladan mengasihi. Yudas, ya, salah satu murid Tuhan Yesus, itu mengkhianati dan menjual Yesus kepada musuhnya. Tapi Yesus nggak marah loh. Yesus nggak marah, melainkan menyapa Yudas itu dengan sapaan seorang sahabat. Wow, kayak keren banget ya. Seberapa sering sih kita nih kalau orang nggak hargain kita, kalau nggak usah sampai orang jual apa mengkhianati kita gitu loh, melakukan hal yang seperti yang Yesus alami gitu. Orang kayak ngomong kurang lembut aja sama kita bisa bete banget gitu kan. Terus kita nyolot balik gitu atau bete balik gitu. Nah tapi Yesus tuh kasih teladan loh untuk kita. Ayo kasihi gitu, bahkan musuhmu sekalipun atau orang yang berlaku tidak adil sekalipun. Oke, jadi 3 poin ini saya harap, saya doakan kita bisa tangkap benar-benar dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kenali dirimu teman-teman. Kenali siapa identitasmu yang sebenarnya. Ya, saya percaya itu akan membawa perbedaan di tengah-tengah dunia ini. Karena kita tahu value diri kita, identity kita yang sebenarnya. Yesus bisa gak sih insecure? Bisa loh, minder bisa loh ketika dia lagi ngajar gitu ya. Terus mungkin gitu ya, kalau Yesus berpikir negatif gitu, tapi dia tidak berpikir negatif gitu. Dia memikir apa yang benar, apa yang suci, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi gitu, mengandai-andai kayak gitu ya, kalau dia seperti kita gitu hari ini. Yesus tuh lahir dari background yang kayak dia lahir tuh di palungan yang hina gitu loh. Dengan background yang dia punya gitu ya, bisa insecure gitu. Tapi enggak loh. Jadi ini yang kita harus kagumi dan kita teladani teman-teman. Kita pelajari. Dia tahu betul gitu loh siapa dia ketika dia diutus ya. Jadi teman-teman, identitimu harus clear di hadapan Tuhan. Kita semua adalah ciptaan Tuhan yang berharga, serupa dan segambar dengan rupa Allah. Ya, sehingga kalau kita tahu, wah aku nih anak Tuhan, kita akan membawa diri kita menjadi ya anak Tuhan. Bukan anak gampangan atau anak layangan. Ya, nggak tahu artinya anak layangan apa sih? Ya, bukan anak gampangan gitu loh. Bukan sekedar gitu ya, bukan sekedar anak muda gitu loh. Terus
Kesimpulannya yang kedua adalah apa yang membawa kita ini bisa berdampak, khususnya Army of God, bisa membawa perbedaan di dunia ini, yaitu dengan cara kita menghargai hidup kita, ya, menghargai waktu. Kita tahu waktu itu anugerah, ya, nggak cuman dikasih begitu aja, tapi harus dimanfaatkan, diisi dengan hal-hal bermakna dan berguna. Dan yang terakhir, di poin yang ketiga, kita belajar, kita harus mengerjakan hidup kita, ya, kita harus mengerjakan hidup kita dengan bertumbuh sesuai dengan teladan Kristus, ya, menjadi inspirasi, menjadi model bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya, sehingga orang tuh punya kesan gak cuman baik, ya, jangan cuman jaga image teman-teman, jangan cuman mau tampil baik di sosial media aja, tapi benar-benar yang kita hari ini pelajari adalah sungguh-sungguh, ya, bukan sekedar sungguh-sungguh. Oke? Semoga ini bisa memberkati teman-teman semuanya. Poin yang sederhana, simple but significant. Saya berdoa kalau 3 poin ini kita mau sama-sama praktekkan bersama, dunia ini akan melihat terang Kristus lewat kehidupan kita. Amin. Maka terang itu nyata membawa nama Tuhan dimuliakan di bumi seperti di surga. Oke. Kita tutup Alkitab kita. Kita mau renungi lagi kebenaran yang ada. Pesannya benar-benar sederhana, teman-teman. Tapi saya tahu dunia ini mungkin gitu ya, akan tidak ada habisnya gitu tantangan-tantangan yang ada. Tapi saya percaya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan kita menyerahkan diri kita ke hadapan Tuhan, kekuatan itu, anugerah Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita, anak-anak muda. Gak cuma anak-anak muda, tapi anak-anak Tuhan di tempat ini. So teman-teman, sekali lagi, pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Bangun hidupmu, kenali dirimu. Refleksikan, ya. Refleksikan apa yang sudah aku lakukan sepanjang hidupku dan apa yang belum aku lakukan. Apa yang salah, apa yang kurang, aku mau introspeksi diri. Mari pejamkan mata. Mari kita sama-sama masuk untuk minta Tuhan koreksi hati kita. Saya percaya setiap kita di tempat ini mau menjadi orang yang berdampak. Mau menjadi orang yang berdampak. Tapi memang seringkali kita minder, kita bingung. Nah hari ini biarlah firman Tuhan, Roh Kudus hadir di ruanganmu hari ini dimanapun engkau mengikuti ibadah ini. Roh Kudus hadir di hatimu, menjamah engkau, memberikan pengertian-pengertian yang baru, membuka pola pikir yang baru. Yes Tuhan. Karama shikarala payara payara. Shikarala payara payara payara. Bukakanlah Tuhan apa yang harus kami mengerti. Tunjukkanlah Tuhan apa yang harus kami lakukan, kami bangun dalam kehidupan kami. Karakter-karakter, sifat-sifat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Ajarlah kami Tuhan. Ajarlah kami Tuhan. Ajarlah kami Tuhan. Teman-teman yang hari ini rindu untuk teman-teman menjadi dampak. Teman-teman rindu untuk jadi orang-orang yang berbeda, seperti tidak seperti dunia ajarkan. Teman-teman mau bertumbuh menjadi orang yang mengenal identiti teman-teman sebenarnya, dan teman-teman mau mengabdi, mengisi hidup teman-teman dengan signifikan, menggunakan waktu-waktu yang ada dengan terbaik. Terus juga teman-teman mau menjadi terang Kristus, jadi contoh, jadi teladan bagi teman-teman kalian, bagi keluarga kalian, bagi saudara-saudara kalian. Hari ini taruh tangan di dada. Taruh tangan di dada. Saya rindu berdoa untuk teman-teman. Tuhan, matraikan kerinduan anak-anakmu ini Tuhan. Kami rindu, kami jadi orang yang signifikan. Kami rindu, kami bukan
hidup sekedar, tapi kami hidup sungguh-sungguh. Kami membangun hidup kami. Kami mengenal diri kami di hadapan Tuhan. Dan kami melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, materaikan Tuhan kebenaran firman-Mu. Materaikan Tuhan kehendak-Mu dalam kehidupan Army of God Kalimantan yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita mau akhiri ibadah kita dengan terima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu, Army of God, dimanapun kau berada. Terimalah pengurapan, sukacita, pengharapan, kasih yang daripada Tuhan itu. Dan biarlah engkau terus bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, strong, yang signifikan, yang berdampak, yang berbeda, karena ada Kristus yang nyata dalam hidupmu. Jadilah berbuah dengan lebat, jadilah terang yang bersinar terang, dan jadilah garam di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you.